istriku 8 tahun lalu. Saat kamu baru menikah denganku, grup Li Cheng baru saja didirikan. Tidak bisa memberimu pernikahan yang sempurna, sekarang. Aku akan mengganti semuanya untukmu. Suamiku, kamu baik sekali. Hah. Sayang, bagaimana kalau cincin lamamu diberikan padaku? Ada apa? Sayang, cincin ini sudah kamu pakai bertahun-tahun. Aku ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Baiklah. Oh ya, posisi wakil manajer kita. Bukankah masih kosong? Aku punya kandidat yang cocok. Oke. Semuanya terserah kamu. Sayang, hari ini kamu sangat hebat. Kalau begitu, urusanku masuk grup Li Cheng? Besok kamu akan menjadi wakil manajer Li Cheng. Sayang, kamu luar biasa. Oh. Hadiah untukmu. Terima kasih sayang, ayo kita lanjutkan. Pergilah, aku mau mandi. Tempat pernikahan sudah dipesan. Lihat apakah kamu setuju? Ini pesan tempat pernikahan, beli cincin berlian untukku. Cheng Ai Ai ini benar-benar ingin menikah denganku ya. Boleh. Ini mau memberiku kejutan. Aku harus pura-pura tidak tahu. Hei! Kak Yu, kenapa pagi-pagi memanggilku? Hari ini, aku ingin menyiapkan sendiri. Tempat pernikahanku dengan kakak ipar, tapi aku seorang pria. Tidak tahu apa yang disukai wanita. Makanya aku memanggilmu untuk memberi masukan. Pantas saja kamu berpakaian seperti ini. Kamu sangat serius mempersiapkan, bahkan membawa anggur termahalmu. Kakak ipar pasti akan menyukainya. Aduh. Tempat yang sangat mewah. Sepertinya si wanita kaya sudah memilih Kak Yang. Tentu saja, aku sudah melihat daftar harganya. Satu hari harganya segini. Ubin lantainya pun impor, aduh. Selamat Kak Yang dapat wanita kaya, sukses deh. Kak Yang hebat, Kak Yang. Kalau wanita kaya itu punya saudara perempuan, jangan lupa ajak kami ya, Kamu pikir semua orang bisa dapat wanita kaya? Aku beritahu kalian. Saat aku menikah dengannya, kalian semua harus datang merayakannya. Pastinya. Wah, bisa nggak? Nggak bisa, gue yang urus. Ayo, semua semangat. Lin Yu, ada. Ini kan tokoh terkenal di SMA kita dulu. Juara kelas waktu itu. Anak emas di mata guru, aduh, dulu. Semua cewek di kelas kita ngelilingin dia. Bahkan si cantik sekolah juga pernah kasih dia surat cinta. Sekarang malah jadi tukang sedot WC. Aduh, kok pakai baju gini? Dulu kan juara kelas, sekarang jadi begini. Malah lebih parah dari kita yang dulu bodoh. Keadaan gue gimana? Gak usah kalian urus. Dulu kan lo gak suka sama kita yang bodoh. Sekarang, kita mainem angker mahal di tempat mewah begini. Lo? Narik gerobak rongsokan. Baju kita kotor semua, nggak minta maaf aja udah. Malah menghina orang. Oh maaf ya, cewek cantik. Masih kurang dingin ya? Lo hila. Maaf, tangan gue kececer. Tapi kayaknya kalian belum pernah nyicipin sampahnya semahal ini. Kalian harusnya berterima kasih sama gue. Tempat resepsi pernikahan gue nggak mau kalian di sini. Sekarang juga kalian pergi dari sini.
Lo bilang ini tempat resepsi pernikahan lo? Wajah. Dengar nggak? Dia bilang ini tempat resepsi pernikahannya. Aduh, mimpi kali lo. Masa lo? Suwa tempat semua ini? Harga tempat ini. Kerja seumur hidup pun belum tentu lo bisa sewa 5 menit aja. Kalian nggak mau pergi? Pergi. Lo pikir kalau kita pergi, nggak ada yang ungkap kebohongan lo? Gue kasih tahu. Tempat ini punya eyang gue. Aduh. Ada yang sok gaya, bakal ketahuan nih. Punya lo. Terus, lo punya bukti pemesanan? Bukti pemesanan? Lo lihat nggak sih gue siapa? Gue perlu bukti pemesanan? Muka gue ini buat orang kayak lo. Seumur hidup nggak bakal tahu rasanya bayar pakai muka. Kayaknya. Sekarang lo sukses ya? Kau dengarkan aku. Wakil manajer di Li Cheng Group. Grup Li Cheng. Betul. Itu grup Li Cheng yang nomor 1 di seluruh negeri. Sekarang kamu takutkan melawan Yang Gao. Sama saja melawan grup Li Cheng. Pikirkan baik-baik. Apakah kamu sanggup menanggung risikonya? Orang seperti apa ini pantas jadi wakil manajer Li Cheng? Orang itu dipilih kakak iparmu, pasti ada alasannya. Kita jangan gegabah dulu, jangan sampai ada kesalahpahaman. Status bukan alasan untuk menggunakan hak istimewa. Aturan adalah aturan, siapa yang punya reservasi ini? Tempat ini miliknya. Lihat reservasi ini. Reservasi apa ini? Tidak mengerti bahasa manusia ya? Yang bilang tempat ini miliknya. Ya berarti miliknya. Kamu pantas bicara aturan dengan kami? Hanya seorang montir. Berani-beraninya sok jago di sini. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Wakil manajer grup Li Cheng berani kamu lawan. Percaya tidak? Hanya dengan satu kata dariku. Bisa membuatmu tidak bisa hidup di kota ini. Kalau pintar, cepat minggir. Hanya seorang wakil manajer, berani menggunakan nama grup Li Cheng. Sombong sekali. Hanya orang tidak berpendidikan. Orang sepertimu masuk grup Li Cheng. Buat menyikat toilet saja tidak pantas. Cincin ini dari mana? Kamu siapa? Cincinku dari mana? Urusanmu apa? Jauhkan tangan kotormu. Aku tanya cincin ini dari mana? Kamu cari mati ya? Lepaskan aku. Kalian mau apa? Kamu siapa? Berani bicara seperti itu padaku? Saya Lan. Cincinku jadi kotor, aku beritahu kamu. Ini hadiah dari pacarku sebagai tanda cinta. Pacarmu. Siapa? Katakan saja, takut kamu kaget, pacar Yang Gao. Adalah direktur grup Li Cheng. Cheng. AI. Apa katamu? Kalian berdua tidak pantas mengikat sepatunya, sedangkan aku adalah pacarnya. Aku ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Baik. Oh iya, posisi wakil manajer kita. Kan kosong, aku punya kandidat yang cocok. Cheng Ai. Kamu berani selingkuh? Ah, bukan. Cheng AI bukan pakarku. Dia tunanganku, haha, soalnya cincin sudah kuberikan. Ya sudah pasti dianggap tunangan dong. Yu, jangan gegabah, tenang dulu. Gimana aku bisa tenang? Cuma cincin doang, mungkin cuma salah paham. Aku tahu kamu cemburu, tapi nggak perlu segitunya juga. Kamu bilang kalian pacaran. Ada buktinya nggak? Bukti? Apa aku perlu bukti? Orang sepertiku perlu buktian APA ke kamu? Kamu pantas. Aku lihat kamu cuma ngaku-ngaku dekat Cheng Ai, padahal nggak ada hubungannya sama sekali. Kamu cuma pakai namanya buat gaya-gayaan doang. Yang, tunjukin buktinya ke mereka. Biar malu mereka. Oke, ini buktinya. Benar ya? Buka mata lebar-lebar, lihat baik-baik. Ini kan CEO grup Li Cheng. Cheng cemburu kan? Oh iya, foto ini, aku dan pacarku.
Beberapa hari lalu di villa pantai, aku bilang suka. Langsung dia kasih villanya ke aku, haha. Halo sayang. Aku beliin kamu. Sayang, aku nggak pulang, aku di villa pantai sama teman-teman. Lagi kumpul-kumpul. Oh ya udah. Main yang seru ya. Ada lagi, temanku bilang suka sama villa ini. Aku mau kasih villanya ke dia. Sayang, nggak apa-apa kan? Nggak masalah. Makasih sayang. Oke, hati-hati ya. Ternyata waktu itu kamu nggak kumpul sama teman. Tapi lagi kencan sama selingkuhan. Ini bedanya aku dan kamu, yang aku suka. Cuma modal ngomong langsung dapet kamu. Kerja 8 turunan pun nggak bakal mampu beli. Dia bisa kerja jadi OB di tempat segini. Udah rejeki nomplok aja kali ya, hahaha. Manfaatkan suasana hatiku yang baik hari ini, cepat-cepat pergi. Seperti kamu ini. Berani bersaing denganku untuk tempat pernikahan? Tempat pernikahan ini tidak akan kugunakan lagi. Tapi, bukan giliranmu. Berani memukulku? Kau tidak ingin hidup lagi? Berani menyentuh kakian? Aku akan membunuhmu. Kau sudah bosan hidup ya? Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Usir orang-orang ini. Apa katamu? Kau mengusirku? Kau pikir mereka akan mendengarkanmu? Menggeserku. Wakil Direktur Grup Liceng? Security. Bawa orang-orang yang membuat keributan ini pergi. Ya benar. Cepat usir mereka. Kau tahu siapa pacarku? Berani mengusirku? Siapa pacarmu tidak ada hubungannya dengan kami, tapi yang di depanmu adalah tamu penting perusahaan kami. Apa katamu? Dia tamu penting? Bawa dia pergi. Kalian orang-orang tidak berpendidikan. Ini kalian yang memaksaku. Aku akan telepon pacarku sekarang. Biar dia yang menghajar kalian. Bagus, kebetulan aku juga ingin melihat. Pacar hebatmu itu. Sayang, ada yang menggangguku. Siapa yang berani mengganggumu? Kau tidak sebut namaku? Sudah, tapi mereka tidak menghargaimu. Siapa yang berani begitu sombong? Ketua kelasku waktu SMA. Lin Yu. Kau bilang dia siapa? Ketua kelasku waktu SMA. Buah yang kamu minta. Dia siapa namanya? Nah. Sudahlah, namanya tidak penting. Di Tiancheng. Tidak ada yang berani melawan Cheng Ayai. Kirim lokasimu. Aku akan datang sekarang. Jengga, pacarku akan datang membelaku. Kalian tunggu saja, kalian akan menyesal. Lebih baik minta maaf sekarang, atau satu kata dari kakak iparku akan membuat kalian tidak bisa hidup di Tiancheng. Beberapa pria dewasa. Masih bergantung pada wanita untuk membela. Apa katamu, wanita gila? Percaya tidak? Aku akan membuat kepalamu pecah sekarang. Tidak dengar? Aku ulangi sekali lagi. Kamu cuma lelaki yang mengandalkan wanita untuk naik pangkat. Lelaki lemah. Kamu selesai. Sayang dia bilang aku lelaki lima. Dia menggangguku. Bahkan mau memukulku. Siapa yang berani memberinya nyali untuk menantangku seperti ini? Berikan ponselmu padanya, aku akan berbicara langsung dengannya. Kekasihku ingin bicara denganmu, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik, aku tidak peduli siapa kamu. Tapi sekarang kamu telah mengganggu orang yang salah. Sekarang juga minta maaf pada kekasihku, atau saat aku bertemu denganmu, kamu akan menanggung konsekuensi yang 1000 kali lebih buruk dari ini. Baik, aku tunggu. Baik, aku tunggu. Suara itu, Suamiku. Baik, aku tunggu. Bos Cheng. suara itu, Sayang dengar nggak? Dia sama sekali tidak menganggapmu. Dia benar-benar sombong tak terkendali.
Dia memperlakukanku dengan sangat buruk. Aku segera datang saat aku bertemu dengannya. Aku pasti akan membuatnya menangis memohon ampun padaku. Kenapa kamu harus mengganggu kekasihku? Kenapa tidak cari orang lain? Awalnya, kalau kamu mau mengaku salah padaku, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi hasilnya, kamu malah mencari masalah sendiri. Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan oleh kekasihmu itu terhadapku. Muat barang. Kalau soal keras kepala, kamu memang juaranya. Kalau tidak tahu, orang mungkin mengira dia punya kemampuan hebat. Hahaha. Tukang reparasi biasa, apa yang bisa dia lakukan? Hahaha. Wah. Miniman APA ini jelek sekali. Bahkan belum pernah lihat. Jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Minuman ini bukan yang bisa kamu ganti. Haha, aku tidak bisa ganti? Minuman jelek seperti ini? Mungkin kamu beli grosiran di Pinduoduo, ya? Boslin, ini. Tidak usah pedulikan. Hancurkan semuanya. Satu botol minuman ini saja sudah cukup untuk membuatmu bangkrut. Kamu yakin mau menghancurkannya? Mengancam siapa? Hancurkan semuanya. Hahaha. Bagaimana? Sekarang kamu tahu akibatnya melawanku? Kalau kamu berani lagi menghinaku, nasibmu akan sama seperti minuman ini. Apa kamu tahu apa yang kamu hancurkan? Cuma beberapa botol minuman murahan. Hah, cuma orang seperti kalian yang menganggap minuman oplosan dengan pewarna dan perisa ini sebagai harta karun. Aku akan ganti 10 kali lipat uang lebihnya. Akan kugunakan untuk membuat Lin Yu memohon ampun padaku. HMPH, baiklah. Jika kau tidak bisa membayar, gantian kau yang minta maaf pada kami. Hahaha, aku tidak bisa membayar? Baik, tunggu saja. Berani mengganggu orangku, sungguh tidak tahu diri. Bagus kalau kau mau membayar. Ini adalah Romane Conti edisi koleksi. Anggur termahal di dunia, satu botol ini harganya 5 juta. Apa yang kalian bicarakan ini? Kalian berdua bersekongkol untuk memerasku, ya? 5 juta? Menurutku paling mahal 500 ribuan, haha. Sungguh tidak tahu kualitas. Aku punya bukti lelang botol ini. Ada nomor serinya, kau bisa cek sendiri. APA. Total harga anggur ini 30 juta. Aku ingat tadi kau bilang mau ganti 10 kali lipat. Artinya 300 juta. Ah, 300 juta? Mana ada ganti rugi 10 kali lipat? Aku beritahu, ini jelas-jelas pemerasan. Baik, tidak usah 10 kali lipat, 30 juta, sekarang juga. 30 juta? Sayangku, dari kelingkingnya saja. Bisa lebih dari itu. Tunggu saja. Halo, akun Tanyo. Bekukan semua akun Cheng Ai Ai. Sayang. Bisakah kau transfer 30 juta sekarang? 30 juta? Buat apa butuh uang sebanyak itu? Tunggu, aku transferkan. Ada apa? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar maksudnya apa? Halo. Halo. Aku ingat tadi kau bilang, kalau tidak bisa bayar, minta maaf. Ayo mulai. Sayang. Sayangku. Pasti sedang transfer uang untukku. Sayang, kenapa kau tutup teleponnya? Uangnya? Transferannya mana? Kalau tidak segera ditransfer. Diam. Uang-uang? Buat apa butuh uang sebanyak itu? Itu cuma si miskin itu, aku cuma pecahkan beberapa botol minumannya. Dia minta ganti rugi lebih dari 30 juta. Kalau tidak bisa bayar, aku harus berlutut minta maaf. Bodoh, itu jelas pemerasan. Anggur segitu mahalnya, mana mungkin dia mampu beli? Berikan telepon padanya. Dengar baik-baik, di belakangku ada grup Li Cheng. Berani memeras orangku? Aku punya 100 cara untuk membuat sisa hidupmu sengsara. Bos Cheng, besar sekali mulutmu. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa membuatku susah.
1 menit lagi, kau akan berlutut memohon ampun padaku. Dengar ya, tunggu sampai pacarku datang hari ini. Kau jangan harap bisa keluar dari pintu ini dengan berdiri. Aku sangat menantikannya. Bos Cheng yang terkenal yang kau sebutkan itu. Siapa yang berani mengganggu pacarku? Aku, Sayang, kok bisa kamu? Siapa yang berani mengganggu pacarku? Sayang, kok bisa kamu? Nyonya, ada apa dengan Anda? Kenapa bisa bermimpi yang tidak masuk akal seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Lin Yu, ada apa hari ini? Ngebut dikit. Sayap. Bos Cheng si wanita kaya itu. Kok belum datang juga? Kamu tahu apa? Dia itu direktur, sibuk sekali. Jangan pikir semua orang seperti kamu, pengangguran. Sibuk sekali? Kurasa dia tidak punya uang itu. Dasar perempuan brengsek, ngomong sembarangan. Dia pasti sedang dalam perjalanan ke sini. Sayang, sudah sampai mana? Ah sayang. Siapa yang berani menipu uang grup liceng kami? Kok kalian yang datang? Aku masih ada urusan, jadi ku suruh bodyguard duluan. Kalau si kampungan itu masih berani mengganggumu, suruh bodyguard pukul balik. Lalu uangnya? Sekarang baru tahu rasa? Cuma dengan satu kataku, dia akan memukulmu sampai ibu sendiri tidak mengenalimu. Kalau tidak diberi pelajaran, kalian tidak tahu betapa hebatnya kak yang kami. Mereka ini bisa menghajar aku. Masih keras kepala. Sekarang merendahlah dan minta ampun padaku. Aku bisa suruh mereka pukul pelan-pelan. Hah? Mimpi kali. Sampong APA, Kak Yang, beri mereka pelajaran. Pukul sampai mereka tidak bisa bangun. Sudah berani macam-macam dengan wakil manajer, jangan salahkan kami. Sepertinya kalian tidak ingin pekerjaan ini lagi. Cuma dengan satu kataku, kalian bisa langsung diusir dari Li Cheng. Haha, dengar enggak? Dia mau memecat kalian. Lin Yu, otakmu kejepit pintu ya? Kamu pikir kamu bos Li Cheng? Berani-beraninya mengancam kami. Kami dipekerjakan langsung oleh bos Li Cheng. Siapa kamu? Serang mereka. Hajar mereka habis-habisan. Hei asisten Sang, dalam 1 menit, pecat semua bodyguard Cheng Ai Ai. Jangan sisakan satu pun. Wahaha, Lin Yu, beneran. Kalau nggak jadi aktor, bakatmu terbuang. Asisten Sang lagi, sok asli banget. Waduh bos Lin, aku takut Nggak punya skill, ngayal mulu. Hahaha, mau memecat kami? Mimpi kali. AAPA, kita benar-benar dipecat? Ngomong apaan sih? Beneran, kita benar-benar dipecat oleh grup Li Cheng. Type cat. Tugas bodyguard adalah melindungi majikan. Bukan buat semena-mena. Nggak mungkin. Surat pemecatan dari grup Li Cheng? APA dia. Dia benar-benar. Ini nggak mungkin. Ini pasti kebetulan. Aku telepon pacarku sekarang. Ada apa lagi? Apa? Bodyguardku dipecat? Itu orang gila, dia nelpon sekali. Langsung bodyguardku dipecat. Dia siapa sih sebenarnya? Dia yang nelpon buat memecat? Siapa lagi yang bisa memecat mereka selain aku? Nyonya.
Anda datang karena Bos Lin memecat bodyguard Anda ya? Maksudmu, bodyguardku dipecat Lin Yu? Nyonya jangan khawatir, bos sudah bilang. Mau ganti bodyguard Anda. Mungkin dia sudah nemu pengganti yang cocok. Oke, aku ngerti. Kamu sini aja. Baik. Sayang, masih di sana? Ini gimana sih? Aku yang pecat. Kebetulan akhir-akhir ini. Aku mau ganti bodyguard yang lebih bagus. Kan ku bilang tadi kebetulan, sayang. Ganti bodyguard nggak ngasih tahu, bikin kaget. Iya, mana mungkin dia bisa memecat orang liceng. Sayang, kapan kamu datang? Aku masih ada urusan, selesai langsung ke sana. Oh, Sayang, kamu capek hari ini? Nggak di kantor? Terus Lin Yu pergi kemana? Pusat Seni Pesta Normanti. Nama ini kok terdengar familiar ya? Pusat Seni Pesta Normanti. Gawat, Lin Yu juga pergi ke tempat ini. terus berpura-pura. Anakku bilang, bodyguard itu dia ganti sendiri, nggak ada hubungannya sama kamu. Kok kamu semakin mundur sih, Dulu kan kamu sok suci, kok sekarang bisa pura-pura jadi orang kaya tanpa malu? Orang kayak dia, mungkin nggak tahu. Pintu grup liceng ada di mana, hahaha. Semoga kalian nggak menyesal saat tahu identitas Kak Yu. Identitas? Identitas apa? Tukang reparasi aja ada levelnya? Aku kasih tahu. Harimau pun harus tunduk, orang kayak kamu. Berani ngomong soal identitas sama aku? Yang harus kamu khawatirkan sekarang. Apakah bos kamu, si Oceng itu, bakal datang atau enggak? Kalau dia nggak datang, 30 juta ini harus kamu bayar sendiri. Ini, kamu. Nyonya mau pergi. Aku tanya, apakah Lin Yu pergi ke Pusat Seni Pesta Normanti? Aku mau siapin tempat pernikahan. Kalau Nyonya cari aku di kantor, bilang aja. Aku pergi tanda tangan kontrak, mau kasih kejutan. Ini Bos Lin. Nyonya, maksud Anda apa? Bos Lin. Bos Lin pergi tanda tangan kontrak di luar. Beneran? Masa aku bohong sama Nyonya? Sudah kuduga, gak mungkin kebetulan segitunya. Dia cuma ada urusan bentar, sebentar datang, buru-buru apa? Buruan mau dipukul ya? Aku buru-buru pengen lihat. Si Oceng yang kamu bangga-banggakan itu. Sehebat apa sih? Tunggu aja, nanti kalau anakku datang. Pasti bikin kamu merangkak keluar. Nanti. Siapa yang merangkak? Aku juga penasaran. Kak Yang, waktunya udah lama nih. Mungkin kamu telepon aja, aku perlu kamu kasih tahu? Suruh bos Lin balik. Langsung telepon aku. Sayap. Aku segera ke sana untuk membereskan dia. Pergi ke pusat pesta seni Normanti, tenang saja. Sudah kubilang akan membantumu membereskan dia, pasti kulakukan. Dasar tidak tahu diri. Berani-beraninya menyentuh orangku, Cheng Ai Ai. Benar-benar cari mati. Sayang, dia juga bilang, kamu tidak bisa mengeluarkan 30 juta ini. Makanya kamu tidak pernah datang, katanya. Dia ini ngomong sembarangan, kan? Kamu kan direktur liceng. 30 juta ini buat kamu MH, seperti sebutir pasir di pantai. Lucu. Aku tidak bisa mengeluarkan 30 juta. Tunggu sampai dia bertemu aku. Akan kuperlihatkan padanya kekuatanku. Bukan cuma 30 juta, bahkan 300 juta. Buahku MH seperti hujan rintik-rintik. Dengar tidak? Buahku memang sangat hebat. Bos Chen, pandai sekali menggunakan uang orang lain untuk Anda. Aku pikir, baik 30 juta. Maupun 300 juta. Bukan berasal dari kantongmu sendiri. Bukan? Apa maksudmu? Uangnya bukan miliknya? Atau milikmu? Belum tentu. Sebelum mendekati wanita kaya, sebaiknya kamu periksa dulu. Periksa apakah wanita kaya ini punya suami, uang yang dikeluarkan. Apakah dari kantong suaminya? Kamu ngomong apa sih? Suami apa? Kamu gila ya? Kamu lihat Kak yang kami dapatkan orang kaya. IRA ya? Kamu benar-benar tidak bisa mendapat anggur. Bilang anggurnya asam. Kalau menurutmu begitu. Berarti Kak Yangku jadi pria. Imut dong?
Bukankah begitu? Kamu ngomong apa? Sayang, lihat dia bilang apa. Dia bilang aku imut. Jangan dengarkan omongannya. Mana mungkin kamu imut? Bos Cheng, aku dengar. Direktur grup Li Cheng itu pria. Pria apa? Li Cheng ku bangun sendiri. Akulah direkturnya. Sayang, tenang. Aku tidak akan dengarkan omongannya. Kakak ipar sudah belikan kak yang banyak mobil dan jam mewah. Serta villa, hanya direktur grup Li Cheng. Yang mampu melakukannya, mana mungkin bohong. Kamu ingin memecah belah. Hubungin kak yang dan bos Cheng kan? Direktur grup Li Cheng pria atau wanita? Bisa kamu cek di internet. Nanti, kamu akan tahu apakah yang kukatakan benar. Aku sendiri yang akan melakukannya. Sukyanyang, kamu tidak boleh mencari. Apakah kamu masih tidak percaya padaku? Kamu lebih percaya pada orang gila itu daripada percaya padaku? Sayang, mana mungkin? Aku pasti percaya padamu. Semuanya tidak boleh mencari. Menipu diri sendiri. Hampir terjebak olehmu. Kamu hanya ingin membuatku bertengkar dengan Sayang. Memanfaatkan kesempatan untuk memisahkan kami. Mimpi kali. Berikan telepon itu kepada orang di seberangmu. Bos Cheng, ada apa? Dengarkan baik-baik. Jika kamu berani mengucapkan satu kata lagi yang tidak benar kepada sayangku, aku akan membuatmu tidak bisa berbicara seumur hidupmu. Benarkah? Apa yang akan kamu lakukan? Itu bukan sesuatu yang bisa kamu tanggung. Bos Cheng, kamu sangat sombong. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Nanti aku akan lihat. Hekak kamu merengkak, di tanah memohon padaku. Apakah masih sama seperti sekarang, tidak tahu malu. Aku menunggu. Bos Cheng, kamu datang untuk mengajariku? Tidak perlu menunggu. Aku sudah sampai. Bos Cheng, bagaimana kamu akan mengajariku? Suamiku. Untung tidak ada. Kakak ipar. Sayang, Kenapa kamu? Kalau tidak, Tunggu sampai Cheng Ai Ai datang, aku akan pergi sebentar. Mengumpulkan bukti perselingkuhannya, membuatnya pergi dengan tangan kosong. Kalau begitu aku akan membantumu sebentar. Cheng Ai Ai, kamu mengkhianatiku. Kamu akan membayarnya. Kalian berdua saling kenal? Pemilik perusahaan kecil, ada 1-2 kerjasama dengan Li Cheng. Pemilik perusahaan kecil berani bersaing denganku untuk tempat ini? Percayalah, aku bisa membuat grup Li Cheng menghentikan kerjasama dengan kalian dalam sekejap. Untuk apa kamu membutuhkan tempat ini? Bukankah ini kamu pesan untukku, untuk pernikahanku? Kapan aku bilang akan menikah denganmu? Pesan di ponselmu. Kamu salah paham. Dan siapa yang menyuruhmu melihat ponselku? Aku. sepertinya ada yang terlalu berharap. Kinian, untuk apa kamu membutuhkan tempat ini? Aku juga tidak dengar kamu mau menikah. Aku tidak butuh tempat ini. Tapi kamu lupa, ada satu orang yang bisa memanfaatkannya. Jangan-jangan. Itu teman SM aku. Pria yang baru saja telepon denganmu. Sayang, hari ini aku dan temanku mau buat pesta di sini. Kamu tidak akan mendukungku, ya? Tempat ini kami ambil, kamu cari yang lain saja. Berdasarkan APA, tempat ini jelas milikku, kalian. Sanggup tidak masak aku. Kinian, jangan lupa. Perusahaanmu masih bekerja sama dengan Li Cheng. Jika kamu tidak memberikan tempat ini padaku, maka Li Cheng mungkin akan sulit untuk terus bekerja sama denganmu. Cheng Ai Ai, selama ini kamu begini. Memanfaatkan nama Li Cheng untuk bertindak semena-mena. Mau merebut tempat dariku? Mimpi kali. Kamu sangat melindunginya. Sepertinya hubungan kalian tidak biasa. Dia hanya temanku. Kamu bohong. Dia adalah orang yang kamu selingkuhi. Selingkuh? Jadi pacar kak yang punya suami? Apa maksud perkataannya? Selingkuh apa? Mata mana yang melihat aku selingkuh? Kamu punya bukti? Bukti? Dia sendiri yang bilang tadi. Pacarnya bernama Cheng Ai Kai dan penanggung jawab di sini juga bisa membuktikan. Itu omong kosongnya saja. Dan cincin di tangannya. Ini jelas milik Bos Lin. Berani kamu bilang bukan? Kamu yang memberikannya padanya. Cheng Ai Ai, masih mau cari alasan apa lagi? Kamu mengaku sebagai CEO grup Li Cheng. Untuk main-main di luar.
Bos Lin tidak akan membiarkanmu. Ya, aku selingkuh. Aku selingkuh, lalu apa? Bilang saja pada suamiku. Dia akan percaya. Cheng Ai Ai, beginikah caramu? Menyanyiakan kepercayaanku? Bos Lin memberikan segalanya untukmu. Memberimu yang terbaik. Bagaimana bisa kamu selingkuh? Dengan begitu percaya diri? Suamiku sangat mencintaiku, cukup dengan satu kataku. Dia tidak akan percaya sepatah kata pun darimu. Bahkan akan merasa kamu mencoba merusak hubungan kami. Dan memutus semua kerjasama denganmu. Oh ya? Kalau begitu hari ini aku akan mencobanya. Lihat, Bos Lin lebih percaya siapa? Aku atau kamu? Jangan sampai ketahuan. Jangan main pukul. Beres sekali kamu. Dasar pengecut. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu masih belum sadar? Situasi seperti apa ini? Dia bukan direktur grup Li Cheng. Suaminya lah. Jadi aku si imut? Bagaimana bisa? Selingkuh dengan istri direktur grup Li Cheng? Kalau sampai ketahuan, bagaimana? Kenapa hal sebesar ini? Kamu sembunyikan dariku? Dengar dulu, aku tidak sengaja menyembunyikannya. Semua ini untuk masa depan kita. Maksudmu apa? Aku dan pria itu sudah tidak ada rasa. Yang ku cintai adalah kamu. Grup Li Cheng adalah harta suamiku sebelum menikah. Kalau aku cerai, aku tidak dapat banyak. Harus wakali dulu untuk dapat uang lebih. Agar bisa bersamamu. Benarkah? Tentu sayang, aku sangat mencintaimu. Mana tega melihatmu menderita. Aku tahan jijik. Bersama pria itu, semua untukmu. Pengacara, siapkan surat cerai. Aku akan buat Cheng Ai Ai keluar tanpa sepeser pun. Kamu benar-benar tak tahu malu, main api di rumah. Sambil main kembang di luar. Bisa apa kamu? Ada bukti? Siapa bilang tidak ada? Ucapanmu tadi sudah kurekam. Ini. Kakak pentak buat Mekeliur Tampa APA. Berani-beraninya merekam. Qin Yan, Berikannya. Mimpi. Rebutnya. Ayo ambil. Berikan ke kakak ipar. Berani mengancamku. Berani memukulku? Tamparan ini balas untukmu. Tamparan ini untuk pengkhianatan janji, menginjak hati. Tamparan ini untuk perselingkuhanmu, tak tahu malu. Sayang, kamu. Pergi. Kamu. Apa yang kau lakukan? Kau sendiri yang tahu. Kamu tidak bisa kabur. Tunggu. Bukannya kamu cuma mau uang? Ngapain ribut-ribut gini? Berbelit-belit banget. Tadi di HP bilang 30 juta, ya? Aku kasih aja. Udah kayak gini. Bos cuma si Mike. pakai uang buat selesaiin masalah. Ngapain sok suci? Di dunia ini nggak ada. Masalah yang nggak bisa diselesain pakai uang. 30 juta kurang? 60 juta cukup nggak? Oke, aku kasih kesempatan. Kasih aku 60 juta. Aku jamin urusan ini bakal kubawa ke liang kubur. Waduh, sok suci setengah mati. Ujung-ujungnya juga demi uang. Intinya sih, cuma mau pakai rekaman buat pemerasan, kan? Cuma 60 juta, kan? Aku kasih. Tapi sekarang, kamu masih bisa ngasih 60 juta nggak? Aku nggak bisa ngasih 60 juta. Aku telepon dulu, langsung transfer. Halo, Halo sayang, akhirnya kamu angkat. ada apa? Sayang, aku suka satu set perhiasan, harganya 60 juta. Transfer ke aku, ya? Halo? Sinyal jelek, aku tutup dulu. Halo sayang. Uang buat nutupin perselingkuhan bos Chen. Ternyata masih minta ke suami. Ironis banget. Benar-benar ironis. Diam. Jangan banyak bacot. Angkat telepon dong. Karena bos Chen nggak bisa ngasih 60 juta. Aku juga nggak mau ikut campur. Kamu dan selingkuhanmu. Terusin aja pestanya. Jangan pergi. Tangkap dia. Lepasin aku. Diam. Pegang dia. Nggak mau dihormatin, malah minta diperlakuin kayak sampah. Udah lama aku nggak suka lihat kamu sok suci. Gimana? Rayuan nggak mempan, sekarang pakai ancaman? Kamu pikir kamu bersih? Jangan pikir aku nggak tahu. Niat-niat kotor di dalam hati kamu. Maksud kamu apa? Aku ngomong apa, kamu sendiri tahu.
Jangan pikir aku nggak tahu. Kamu nempel di suamiku. Selama bertahun-tahun cuma karena kamu suka sama dia. Kamu nempel di suamiku bertahun-tahun. Ya karena kamu suka sama dia, kan? Aku tidak punya. Kau pikir aku buta? Dulu di perusahaan. Ya, aku masih bekerja sebagai asisten bos kecil bernama Lin itu. Ingin mengundurkan diri. Ini hipoglikemia. Bos Lin, maaf, aku. Tidak apa-apa, jangan malu-malu. Kalau tidak enak badan harus banyak istirahat. Aku kasih cuti beberapa hari, istirahat yang cukup. Terima kasih Bos Lin. Perusahaan sialan ini. Aku benar-benar tidak tahan sehari pun. Kenapa dia setiap hari pergi ke kantor? Sesebag APA Panjangan lupa makan, jaga diri baik-baik. Sekeras apapun perusahaan, aku akan selalu menemanimu. Ternyata, yang selama ini mengantarkan makanan untukku adalah kamu. Bos Lin, proyeknya sukses besar. Perusahaan kita bangkit kembali. Benar. Yang setiap hari mengantarkan makanan untukmu adalah aku. Ternyata selama ini, aku salah mencintai orang. Ya, aku memang menyukainya. Tapi aku tidak pernah berniat mencampuri hubungan kalian. Jangan buang-buang waktu di sini. Kurasa kamu hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk naik jabatan. Apakah aku yang memaksamu untuk berselingkuh? Tidak ada rahasia yang tidak terungkap di dunia ini selama berani melakukannya. Pasti suatu hari akan terbongkar. Buang! Kamu sendiri seberapa bersih? Kamu mendirikan perusahaan hanya untuk mendekati suamiku, kan? Mengincar pria yang sudah beristri, sungguh tidak tahu malu. Aku dan dia bersih, aku hanya ingin diam-diam menemaninya. Tidak pernah memberitahukan perasaanku, malah kamu, yang adalah istrinya, tapi berani berselingkuh di belakangnya. Camila yang tidak tahu malu. Aku suruh kamu bicara. Pukul saja, apa gunanya memukuliku? Bisa-bisanya kamu membunuhku? Asal aku bawa rekaman ini keluar, kamu tetap akan hancur reputasinya. Hampir lupa ini. Sekarang buktimu sudah hilang, kau pikir suamiku akan percaya omong kosongmu tanpa bukti? Kau hancurkan pun apa gunanya? Aku sudah mengunggah rekaman ini ke cloud. Kapanpun aku mau, bisa langsung diunggah ke internet. Kau pikir masih bisa membela diri nanti? Tidak boleh kalau sampai CEO grup Li Cheng tahu aku tidur dengan istrinya, pasti akan memblokirku. Sama sekali tidak boleh diungkapkan. Qin Yan, kalau kamu tidak punya hati, jangan salahkan aku kalau aku balas dendam. Setelah ini berhasil, aku akan kasih kalian masing-masing 5 juta. Bawa dia pergi. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Sayang. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak APA. Bangsat, berani mukul aku, nggak mau hidup ya? Hah? Siapa kukira, ternyata kamu ini. Pengecut yang hanya bisa sembunyi di belakang wanita. Barusan ninggalin cewek ini sendirian di sini. Lalu kabur sendiri. Kenapa? Sekarang lihat dia dipukul, baru mau jadi pahlawan? Caeng Ai Ai. Kamu benar-benar hebat. Sekarang kamu tidak hanya berani selingkuh, tapi juga mau membunuh. Tidak, bukan begitu. Kamu bicara apa dengan pacarku? Cepat minta maaf. Aku masih bisa pertimbangkan untuk membiarkanmu, kalau tidak, kamu juga akan kubunuh. Dengar apa kata Kayang? Cepat minta maaf sama istri kami, kalau tidak, kalian hari ini tidak akan bisa keluar dari sini. Ngapain banyak bicara, nggak tahu diri. Berani ganggu istri kami, langsung tunjukkan kekuatan kita. Jengkekon? Kamu selingkuh sama orang kayak gini ya? Ternyata kamu suka tipe kayak gini. Ngomong apa sih, hati-hati aku?
Diam, dia suamiku. Kamu bilang apa? Kalau Lin Yu adalah suaminya, berarti Lin Yu adalah Direktur Grup Li Cheng. Kita barusan mengancam Direktur Grup Li Cheng. Sayang, dengar penjelasanku. Hubunganku dengannya bukan seperti yang kamu pikirkan. Lin Yu, ini semua salah paham. Aku dan Cheng Ai Ai hanya teman biasa. Salah paham. Sampai sekarang, kalian berdua masih membohongiku. Sayang, aku tahu salah. Aku tidak akan berani lagi. Maafkan aku. Kamu tanya hati nuranimu, bagaimana aku memperlakukanmu? Sejak kamu bersamaku, aku tidak pernah menyuruhmu bekerja sehari pun. Tidak pernah menyuruhmu melakukan pekerjaan rumah. Apapun yang kamu inginkan, meski mahal, akan kuberikan. Tapi beginilah caramu memperlakukan aku. Aku benar-benar tahu salahku. Kalau tidak kamu pukul aku beberapa kali. Asalkan kamu bisa memaafkanku, aku bisa melakukan apa saja. Sudah terlambat. Aku sudah menyuruh pengacara menyiapkan surat perceraian. Jangan, aku tidak mau bercerai. Suamiku, aku mencintaimu. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun, aku mencintaimu, aku dan dia. Hanya main-main saja. Bos Lin, surat perceraian yang kamu minta. Tanda tangani. Keluar tanpa membawa apa-apa, Lin Yu. Kamu harus melakukan ini sekeras ini. Tidak memberikan sedikit pun jalan keluar untukku. Keras, Cheng Ai Ai. Dibandingkan dengan hal-hal yang kamu lakukan, menikamku dari belakang. Mencabik-cabik hatiku. Apa yang kulakukan ini tidak ada artinya. Baik. Lin Yu. Kalau kamu tidak punya hati, jangan salahkan aku jika aku tidak punya belas kasihan. Kamu pikir aku peduli dengan sedekahmu itu? Mimpi saja, Lin Yu. Uang Li Cheng sudah lama bukan milikmu lagi. Sayang, kamu masih punya cadangan, kita masih punya uang. Aku sudah muak hidup bergantung pada pemberian orang lain. Sejak setengah tahun lalu, aku sudah mulai memindahkan aset Li Cheng. Sekarang, 70% aset sudah atas nama Cheng, kan? 70%, ini cukup untuk kita hidup mewah selama beberapa generasi. Kamu masih ingin mengendalikanku? Kamu pikir aku peduli dengan barang-barang sampah itu? Kamu akhirnya menunjukkan belangmu. Apa maksudmu? Bos Lin setengah tahun lalu sudah menemukan ada yang memindahkan aset perusahaan. Sudah lama mencari cara untuk menghentikannya. Uang yang kamu pindahkan hanya sekumpulan angka dingin. Tidak mungkin. Kalian berbohong, berbohong. Cheng Ai Ai, kamu diduga melakukan kejahatan ekonomi. Ikut kami sebentar. Jangan, aku tahu salahku. Aku keluar tanpa membawa apa-apa. Jangan tangkap aku. Kamu tahu, mengapa selama setengah tahun perusahaan tidak menemukan dalang sebenarnya? Karena aku tidak pernah curiga itu adalah kamu. Kamu mengecewakan orang yang benar-benar mencintaimu. Su Ti on Yang Wang Duli Wei. Kalian diduga sengaja melukai orang. Ikut aku sebentar. Kakak Yu. Ini adalah kontrak resmi penggabungan perusahaanku ke Li Cheng. Kamu sudah memutuskan? Dibandingkan jadi bos sendiri. Aku lebih suka bekerja untukmu. Xiao Yan. Maaf. Aku baru saja mengalami pernikahan yang gagal. Mungkin. Tidak masalah, Yu. Aku mau menunggumu. Aku hanya berharap saat hatimu sudah kosong, aku akan jadi prioritas pertamamu.